Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munur wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sarih summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa masyayikhina ومعلمين والأستاذين ومن أحسن إلينا ثم إلى روحي خصوصا الموقف المؤسس مسجد جامع نور العلوم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صادق المقال وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Jami Nurul Ulum yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ruhnya junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita yang masih istiqamah mengikuti perintah dan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang bab memakan yang halal dan haram, kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin hadis yang pertama Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Nabi, ya Ali, man akalal halal sofa dinuh. Ya Ali, siapa orang yang memakan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya akan bersih. Kemarin baru sampai situ. Apa saja keutamaan orang yang makan yang halal? Yang pertama kata Nabi, sofa dinuhu. Orang kalau masuk ke dalam perutnya yang halal, sofa dinuh, agamanya akan bersih. Agamanya murni. Kalau buat taat enak, buat ibadah kuat. Karena banyak orang yang buat ibadah merasanya lemah, Pak. Kalau buat ibadah rasanya males. Kalau buat ibadah rasanya berat. Tapi kalau buat nonton-tontonan cepet. Kalau baru gerimis aja kita udah ngomong. Kita kalau gerimis berangkat ngaji bukan kaki kita dulu yang langka, Pak, tangan kita. Gerimis lagi, nggak berangkat. Ntar juga gede, begitu kita, Pak. Kalau mau ngaji, mau jalan kebaikan, bukan kaki kita yang melangkah. Padahal isyarat Nabi, man salaka tariqan, siapa yang kakinya melangkah buat jalan menuju ilmu, makanya kakinya akan melangkah jalan ke menuju surga. Oh, janji Nabi. Bukan kaki kita mah yang langkah, tangan duluan kalau gerimis. Ini kan musim hujan nih. Coba kalau mau hujan, ya gerimis, ntar juga gede. Begitu, Pak. Coba kalau mau jalan-jalan, hujan gede, hujan deras. Kita bilang ntar juga berhenti, kebalikan. Maka kalau orang sering makan yang halal,
masuk ke dalam perutnya itu makanan halal, kata Nabi, sofa dino, agamanya bersih. Kemarin udah kita bahas panjang lebar, udah 2 pertemuan bahas itu doang. Yang kedua kata Nabi, waraqqa qalbahu, hatinya akan lunak, hatinya akan lembut. Lembut hatinya, Pak. Mudah dinasehati. Orangnya tidak sombong. Hatinya lembut. Karena Nabi sering menawarkan kepada para sahabat. Di antara hadis riwayat-riwayat yang menyebutkan, Nabi bilang, atuhibbu ayyalina qalbuk, kata Nabi. Wahai sahabatku, maukah hati kamu menjadi lembut? Orang kalau hatinya keras nggak ada temennya, Pak. Oh, maunya menang sendiri. Kalau bukan kata gua, nggak boleh. Ini rapat harus kata saya. Ini rapat harus pendapat saya. Kalau begitu nggak usah rapat. Orang kalau rapat kan menyatukan pendapat. Ini pendapat dari sini, ini pendapat dari sini, ini pendapat. Tapi kalau orang yang hatinya keras nggak begitu. Ini harus kata saya. Kalau nggak kata saya bubar. Ya udah nggak usah rapat, Pak. Maka kata Nabi, orang yang makan yang halal raqqa qalbah, hatinya lembut. Nabi sering ngajarin sahabat, wahai sahabatku, atuhibbu ayyalina qalbuk, maukah hati kamu menjadi lembut? Apa syarat hati lembut? Wa tudrik hajatuk, setiap hajatmu dapat terkabul, kata Nabi. Apa resepnya? Resepnya kata Nabi, arhamil yatim, kasih makan anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik, kasih makan dari apa yang kamu makan. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana orang hatinya menjadi lembut dan jadi keras? Ternyata orang yang hatinya keras bukan saja makan makanan yang haram, Pak. Dalam kitab Tankihul Qaul disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih 3 sifat kenapa orang hatinya bisa keras. Kenapa orang hatinya nggak mau menerima pendapat orang. Kalau bukan pendapat saya nggak terima. Harus pendapat saya. Susah dinasehati, dinasehati susahnya luar biasa, Pak. Apa diantaranya? Salah satun turisu qaswatal qalbi, kata Nabi. 3 penyebab, 3 warisan amalan orang itu hatinya menjadi keras. Apa itu? Yang pertama, hubbun naum, cinta sama tidur. Sama tidur doyan. Apalagi kalau puasa, tidur habis subuh, bangun-bangun jam 5 sore. Wah, bukan orang itu, Pak, bangke. Bukan orang itu. Jam 5 subuh tidur, bangun jam 5 sore. Enak banget puasa cuma sejam. Bukan orang, belajar jadi mayat. Orang tandanya keras, kata Nabi, salah satun turisu qaswatal qalbi. Nih, hati bakal keras. Diajarin, pangkal segala sesuatu adalah hati. Dulu ada lagu tahun 90, hati itu cermin. Siapa yang hatinya dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepadanya. Jadi begitu, Pak. Hubbun naum bukan saja makan yang haram, tapi kata Nabi, hubbun naum turisu qaswatal qalbi. Doyan tidur, senang amat tidur dapat mengeraskan hati. Kalau udah di rumah kayak kagak ada di rumah, tidur aja seharian. Mau kemana, Pak? Tidur. Sampai di masjid tidur, saudara. Sampai di masjid tidur. Saking hobinya sama tidur. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dia keturunan Ashabul Kahfi, Bapak. Ya kan? Ashabul Kahfi tidur berapa lama? 309 tahun. Wow. 309 tahun. Maka orang yang banyak tidur jangan dihina juga. Mungkin dia keturunan Ashabul Kahfi. Wah, tidur 300 tahun. Allah yang tidurkan itu mah. Ini mah kita yang merem, memang kita malas. Doyannya sama tidur. Sama tidur hobi. Hob, cinta. Makanya hobi itu dari bahasa Arab. Hob, hobi, cinta, kecintaan. Apa kecintaan dia? Tidur. Tidur.
Kalau itu mah Allah yang tidurkan 309 tahun, diselamatkan akidahnya oleh Allah. Kita main emang demen kita tidur, Pak. Tidur di mana-mana tidur. Kerja kagak mau, usaha ogah, bikin status di WhatsApp akan indah pada waktunya. Wah, keong racun. Keong racun, Pak. Tidurnya kemiringan. Iya, ngumpulin pulau. Usaha tidak, kerja tidak, akan indah pada waktunya. Dari mana indah? Hubbun naum nih. Sering tidur dapat mengeraskan hati, hati-hati. Jangan sering tidur. Tidur sewajar kalau kita hitung, Pak. Kalau kita hitung matematik saja. Kita hitung umur kita 60 tahun. Misalnya, umur kita 60 tahun. Kalau satu hari tidur berapa jam sih, Pak, kira-kira kita? Idealnya ya, idealnya kalau waktu 24 jam itu dibagi 3. Tidur 8 jam. Ini kita malam udah tidur 8 jam. Habis subuh pasti habis ini tidur nih pasti nih. Tidur, ya. Habis johor tidur. Kalau waktu kita satu hari 24 jam hanya digunakan tidur saja 10 jam. 10 jam. 10 jam. Setahun ada berapa hari, Pak? Hidup kita akan dihabiskan kalau umur kita 60 tahun, maka umur kita akan dihabiskan 40 tahun hanya untuk tidur. 40 tahun cuma buat tidur, Pak. Kalau cuma tidur, lain tidurnya sama orang alim. Pernah iblis ada di luar masjid. Di dalam kitab Tanqiul Qaul juga dijelaskan. Iblis pernah ada di luar masjid. Ditanya sama Sayyidina Umar, "Ya iblis, kenapa engkau tidak menggoda orang yang sedang sholat? Kenapa kau ada di luar masjid?" Kata iblis, "Ya Umar, aku bukan takut dengan orang yang sedang sholat, tapi aku takut dengan orang yang sedang tidur." Kenapa? Karena yang sedang tidur adalah waliullah. Karena yang sedang tidur adalah orang berilmu, orang muallim. Insyaallah. Ya. Naumul alim, tidurnya orang alim, khairul abid, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang alim. Karena orang alim mah bukan sekedar tidur, Pak. Matanya merem tapi hatinya zikir. Matanya merem, hatinya zikir. Lah kalau kita tidur habis-habisan tidur, Pak. Tangan ke kanan, ke kiri. Ada yang dari atas sampai ke bawah tidur, Pak. Habis-habisan dah kita tidur mah lalai dah. Apalagi penyebab hati keras, kata Nabi, wa hubbur rohah. Selain daripada tidur, senang dengan tidur, wa hubbur rohah. Senang dengan bersenang-senang. Pengennya jalan-jalan mulu. Pengennya masuk mall, keluar mall. Masuk bioskop, keluar bioskop. Masuk, pokoknya pengennya senang-senang. Bukan gak boleh, katanya boleh, silakan. Dunia ini lahun, tempat bermain, tempat bersenang-senang. Tapi kata Nabi, wa hubbur rahah, kalau kau cinta dengan bersenang-senang, turisul qaswatal qalbi, hatimu akan menjadi keras. Tiap hari mall, masuk mall. Makanya orang aneh Pak sekarang. Divaksin tuh buat sehat, divaksin buat sehat. Tapi kalau ditanya, "Pak, kenapa vaksin?" Biar bisa masuk mall, begitu. Bener gak? Makanya kalau bisa ibu-ibu jangan divaksin, Pak. Masuk mall mulu. Kenapa? Biar sehat, kita tujuannya vaksin, Pak. Kenapa kalau ditanya, biar bisa masuk mall, Pak Ustaz. Masuk masjid nggak pakai divaksin, nggak ada yang masuk, Pak. Iya, coba kalau di masjid pakai apa tuh, peduli lindungi. Nggak ada yang ke masjid, Pak. Nggak ada yang ke masjid. Orang nggak pakai aja jarang yang ke masjid, bagaimana pakai ya, Pak Haji ya? Waduh. Yang ketiga, wa hubbul akli, hobi senang dengan makan. Tuh 3 penyebab orang yang hatinya keras. Senang dengan makan. Ama makan doyan. Kan nggak boleh makan, Pak, bukan nggak boleh makan. Hati-hati. Boleh makan, tapi yang menyebabkan hati keras adalah hubbul akli. Doyan sama makan. Asal melek maunya makan mulu. Berhenti makan kalau udah tidur. Asal melek maunya makan.
Habis makan, makan, habis makan, makan. Pokoknya hidupnya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Begitu aja udah. La haula wala quwata illa billah. Itu penyebab alamat orang-orang yang hatinya keras. Maka orang yang sering memakan yang halal, memasukkan ke dalam perutnya yang halal, maka orang itu dihindarkan dari kerasnya hati. Lunak hatinya, mudah diberi nasihat, tidak ngeyel. Yang ketiga kata Nabi, walam yakun lida'watihi hijabun. Baru satu hadis nih, udah tiga bulan ngaji. Siapa makan yang halal kata Nabi, walam yakun lida'watihi hijabun. Doanya tidak ada hijab ke langit. Masya Allah. Doanya nggak ada hijab. Doanya bersih Pak sampai ke langit. Doanya nggak ada yang ngalangin. Makanya ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nanya sama Nabi, ya Rasul, minta dong amalan gitu. Minta dong amalan, minta dong zikir agar doa saya ini bisa diterima oleh Allah. Agar doa saya ini dapat dikabul oleh Allah. Setiap saya doa nggak ada halangan kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah, kata Nabi. Ya Sa'ad, perbaiki apa yang masuk ke dalam perutmu, kata Nabi, takun mustajabud da'wah, pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki yang masuk ke dalam perut kita, Pak. Maaf, kendaraan aja, kendaraan, Pak, kendaraan kita, motor, mobil, itu kan ada porsinya Pak. Apalagi perut kita. Makanya pantas Allah nyuruh untuk kita manusia, bukan saja orang Islam. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba, kata Allah. Wahai manusia, makanlah yang baik, makanlah yang halal, makanlah yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti ajakan setan. Ini perut kita ada kadarnya Pak. Allah tahu, makanya kita disuruh makan yang baik. Allah paham betul, makanya kita disuruh makan yang halal. Emang perut kita hanya buat yang halal, bukan yang haram. Bapak punya motor. Motor bahan bakarnya apa Pak? Bensin. Mau Pertamax, mau Pertalite, apa lagi? Premium. Udah gak ada kali premium sekarang ya Pak? Ya, premium. Ya, premium harganya beda. Pertalite harganya beda. Pertamax harganya beda. Ada lagi Pertamax Plus, harganya beda lagi. Ada lagi pom bensin Shell, harganya lebih beda lagi. Dulu ada namanya Petronas. Kalau itu dimasukkan ke dalam kendaraan kita, masuk Pak. Masuk. Coba air dimasukin ke motor Bapak, hidup gak? Enggak. Enggak jalan tuh motor Pak. Bahkan kalau di mobil sekarang 2000 ke atas, udah ada tulisannya 92 oktan. Berarti mobil itu cuman bisa dimasukin oktan 92. Pertamax ke atas, Pertamax Plus silahkan masukin. Tapi di bawah itu jangan coba-coba. Perut kita juga begitu Pak. Allah udah kasih resep, ya ayuhan nas, manusia, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Jangan kau ikuti ajakan setan, makan yang halal, makan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang kedua. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali man akala syubuhat. Ini belum yang haram nih, baru yang subhat. Kemarin yang halal, sekarang yang subhat. Subhat tuh bahasa Inggrisnya remeng-remeng Pak. Tiga remeng-remeng. Ya, burem. Makanya remeng. Di warung remeng-remeng, burem emang burem ya. Alhamdulillah kalau masjid nggak ada yang lampunya remeng-remeng. Kalau ada lampu remeng-remeng pasti jamaah ngantuk. Ya, makanya kalau masjid kudu mercusuar, atas nyalain supaya orang nggak ngantuk. Bener. Iya, terang aja banyak yang ngantuk, gimana gelap. Ya Pak. Makanya makruh kalau sholat di tempat yang gelap, makruh. Makruh Pak. Sholat di tempat yang gelap tidak ada cahaya sedikit pun makruh. Makruh.
Apalagi sholat merem aja dari pertama sampai habis sholat. Makruh, hukum makruh. Ya, boleh, merem boleh. Menimbulkan konsentrasi dalam sholat boleh. Tapi kalau dari pertama sembahyang sampai salam merem mulu, makruh hukumnya, nggak boleh. Ya. Siapa orang makan yang subhat, yang remeng-remeng, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang haram jelas, yang halal jelas, kan jelas Pak. Benar gak Pak? Yang halal jelas gak? Jelas Pak. Jelas. Wal haramu bayyin, yang haram juga jelas. Kita udah tahu mana yang halal, mana yang haram. Bapak pasti paham Pak. Paham. Cuman kalau udah duit, remeng-remeng. Bener. Bapak kan gak mungkin nanya ya. Kita ngojek nih. Kita ngojek. Bapak gak mungkin nanya. Habis dikasih duit sama penumpang, atau kita supir taksi dikasih duit sama penumpang, Bapak gak mungkin nanya, Bu mohon maaf ini duit halal apa duit haram, bisa dikelepak kita Pak. Ya bener, coba. Habis dikasih duit, kita tukang dagang, orang belanja sama kita, ya kita tanya, Pak ini duit halal, duit haram, duit subhat, wah habis-habisan kita dimaki-maki. Ya, bagaimana caranya kalau hal itu masuk ke dalam perut kita? Uang yang subhat nggak tahu dari mana asalnya. Oh ya, kemarin bagaimana hebatnya anak-anak yang saya temui ketika umroh itu, ya nggak mau makan pemberian dari orang-orang selain orang tuanya. Oh, hebat ini. Penghafal Quran tidak mau makan selain apa yang diberikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ngasih baru dia ambil. Kalau orang lain ngasih dia nggak mau ambil. Bagaimana hebatnya saya punya guru. Buya Mufassir bin Buya Rafiuddin itu Masya Allah. Makan gak mau apa yang dikasih orang gak mau. Makan gak mau apa yang ada di luar. Dia makan apa yang dia tanam. Oh kita kan makan apa baik Pak. Apa aja kita mah. Ya. Apa aja kita mah. Ayam diolah kayak apa aja kita makan udah. Ya gak mau. Ya. Siapa orang yang makan yang subhat belum yang haram yang subhat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dia ada di tengah-tengah nih. Orang suka ragu sama dia. Suka ragu. Maka sholat duha kita menghilangkan keraguan Pak. Kita nggak mungkin nanya sama pembeli, Bu ini duit halal apa haram? Kita ngojek nggak mungkin nanya kepada orang, Pak ini duit halal apa duit haram? Kalau duit haram nggak usah bayar dah. Nggak mungkin kita tanya begitu. Untuk menghilangkan keraguan kita ada doa dalam duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Sampai kepada wa in kana haraman fatahhirhu. Itu bukan yang haram dibersihin, bukan. Maksudnya kalau kecampur dengan yang haram. Ada harta subhat masuk. Ada harta yang ragu-ragu masuk. Wa in kana haraman. Kalau sudah terlanjur kecampur dengan yang haram, kecampur Pak. Kita nggak tahu orang duit boleh nyolong, boleh korupsi. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Masuk ke dalam perut kita. Kita kasih buat anak istri kita. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau itu kecampur dengan yang haram. Bukan yang haram. Kecampur. Hati-hati. Udah kita membuat aja yang haram. Ngapa emang? Habis makan yang haram kita sholat duha. Minta sama Allah biar dihalalin. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Orang yang berangkat haji aja pakai duit yang haram. Orang berangkat haji nih. Ya. Idzal hajja malal haram kata Nabi. Orang yang berangkat ke tanahku, ke tanah suci dengan barang yang haram. Dengan harta yang haram. Qala labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan gitu-gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata kepada orang yang berangkat haji, berangkat umrah pakai duit yang haram, la labbaik wala sa'daik. Aku tidak memanggilmu kata Allah, tidak ada balasan buat dirimu. Nyampe Pak. Selamat dia nyampe Mekah. Cuman pas dia bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah bilang la labbaik wala sa'daik. Aku enggak manggilmu, tidak ada balasan buat dirimu. Tuh, pegel digituin Pak. Iya. Saya datang ke rumah DKM, datang.
Pak DKM manggil saya, siapa yang manggil lu? Malu gak Pak digituin Pak? Malu Pak. Orang yang haram, makan yang haram gak dipanggil sama Allah. Coba yang menyisihkan hartanya sedikit-sedikit, dia berangkat umrah. Apalagi dia kasih makan buat anak istrinya, Masya Allah, tabarakallah. Kasih makan yang halal buat anak istrinya 1 dinar kata Nabi, 1 dinar dalam kitab Riyadhus Shalihin. 1 dinar Bapak kasih buat anak istri Bapak. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu sekarang 4 juta lebih ya Pak, gaji UMR lah. Bapak kasih buat dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasul, ini saya ngasih 1 dinar nih buat berperang di jalanmu, buat jihad fi sabilillah. Ada orang lagi datang, ya Rasul, dinarun anfaqtahu fi raqabah. Saya kasih 1 dinar untuk membebaskan 1 orang budak. Ada lagi yang datang, dinarun tasaddaqta biha ala miskin. Saya kasih 1 dinar buat kasih makan orang miskin. Ya Rasul, ini duit 4 juta, kasih makan orang miskin. Ya Rasul, ini duit 4 juta, ini buat berperang. Ya Rasul, ini duit 4 juta buat bebaskan seorang budak. Tapi orang yang keempat datang, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ya Rasul, saya cuman punya 1 dinar, 1 dinarnya nggak bisa saya kasih buat berperang, nggak bisa saya kasih buat makan orang miskin, nggak bisa saya kasih buat membebaskan seorang budak. Kenapa? Karena keluarga saya sudah menunggu saya di rumah. Anak istri saya sudah lapar. Anak istri saya butuh uang buat sekolah. Mana yang lebih besar pahalanya? Kalau kau punya hanya 1 dinar, kata Nabi, alladzi anfaqtahu ajran a'dhamahuma ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya kamu berikan buat keluargamu makan itu 1 dinar. Insya Allah. Jangan takut habis Pak, duit kita orang laki gak bakal habis. Rezeki kita masih ada selama kita hidup. Idza anfaqar rajulu ala ahlih, kata Nabi. Siapa orang yang hartanya itu dipakai untuk keluarganya, buat keluarganya Pak. Dipakai hartanya buat keluarganya makan, kata Nabi. Dikasih hartanya buat anaknya sekolah, kata Nabi. Ayah tasibuha lahu sedekah. Selama harta itu dikasih, Allah hitung jadi sedekah. Ya Allah. Sedekah kan rumusnya bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Enggak bakal kurang, nambah. Disayang ya Pak, banyak orang laki yang pelit sama bininya, ada gak Pak? Mikir dah. Wah, sama temennya mau baik Pak di kantor. Sama temennya baik di kantor. Wow, apa be ditraktir. Tapi giliran sama bininya pelitnya 17 setan sudah. Duitnya digenggam Pak sama bininya. Nggak boleh bininya tahu. Di dompet udah diselipin. Di peci diselipin juga Pak. Peci hitam kan ada selipan itu. Diselipin juga Pak. Di buku diselipin. Iya. Bininya ngelihat, bang ini duit apa di peci bang? Itu duit sial katanya. Duit haram bang? Bukan, sial ketahuan lu. Gitu. Saking pelitnya Pak, saking pelitnya. Aduh, makanya kalau mau ngambil akhlaknya baginda Nabi Pak, ini saya sering sampaikan di majelis-majelis maulid. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Nggak usah yang jauh-jauh, kata Nabi, inna min akmalil imanan. Orang sempurna imannya itu bukan hanya karena sujudnya yang banyak, rajinnya dia ngaji. Oh, kalau udah wirid Pak bisa 2.000. Kalau udah zikir bisa 10.000. Bukan itu saja kata Nabi, bukan hanya itu. Orang yang paling sempurna imannya kata Nabi, ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. 2 syarat keimanan seseorang. Akhlaknya bagus, sama keluarga baik. Sama keluarga baik. Bikin bahagia keluarga itu ibadah, nilai ibadah yang luar biasa. Makanya Bapak, ibadah paling panjang apa? Bukan haji Pak. Haji cuma 40 hari. Ibadah yang paling panjang adalah berumah tangga. Selama Bapak menanam kebaikan di dalam rumah tangga kita, maka selama itu Allah hitung pahala, Allah hitung infak, harta yang kita keluarkan, Allah hitung sedekah.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Begitu kata Allah. Kau keluarkan hartamu buat nafkah keluargamu, maka di situ juga Allah akan ganti. Jangan takut habis Pak duit kita buat makan anak bini kita, besok ada lagi. Ya. Makanya orang Betawi makan makanan. Besok nggak punya duit, besok gimana kek? Begitu saudara. Habiskan saja uang. Yang nggak takut kalau uangnya habis buat keluarga, buat anak. Ya. Jangan dianggap orang yang sedang ajak keluarganya itu, ayo kita jalan-jalan ke puncak. Dia sedang dalam kelalaian, jangan dianggap. Bisa jadi dia dalam ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bikin bahagia senang itu sederhana, Pak. Nggak harus dengan uang. Nggak harus. Bapak ngajak jalan sore ini, dari sini Kukusan sampai pintu tol, balik lagi. Anak cuman ngelihat badut, seneng, dapat pahala, Pak. Ada badut tuh ya di pintu tol ya. Anak seneng tuh Pak ngelihat gitu. Sore-sore Bapak udah starter motor nih, hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Makanya jangan mancing mulu Pak libur. Libur mancing mulu, ikan ditungguin. Ya, libur ajak istri anak jalan-jalan. Cuman sekedar ke Beji balik lagi, ke Beji balik lagi, ke UI pagi, jalan ke jalan lapangan Jawa tuh saya sering tuh. Ya, jajan di sana, pulang lagi. Jajannya cuma apa? Beli cilok 10.000. Beli cilok 10.000. Nah sekarang doyan sama cilok tuh. Beli cilok 10.000, beli otak-otak 10.000. Dia pulang, oh anaknya senang. Bapak dari sore, dari pagi habis kuliah subuh udah starter motor. Nah, makanya saya kalau ngajar subuh nggak pernah lama. Sebelum isyraq udah selesai. Saya tahu. Di sini ada yang mau tidur, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau lari pagi, mau senam, silakan. Ada yang mau habis ini udah starter motor. Nah, ya, starter motor. Mau kemana Pak? Nyenengin anak, begitu Pak. Ada orang digerobak, anaknya digerobak, istrinya dorong gerobak, lakinya di depan bawa gerobak. Saya bilang mau kemana Pak? Mau kemana kek? Nih nyenengin anak, Insya Allah bahagia. Nyenengin anak, begitu doang Pak. Nyenengin anak, Masya Allah. Nyenengin istri jadi ibadah. Maka kasih makan mereka, berikan makan mereka, jangan harta yang haram, jangan harta yang subhat. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, 1 bulan ditungguin gajinya. Udah dapat gaji buat yang haram, buat judi, buat minuman keras, oh apa aja. Tapi ada orang kebalikannya, cari dari yang haram, nyumbang masjid, berangkat umroh, berangkat haji, dapetnya dari yang haram. Yang hebat bapak-bapak kita, yang hebat suami-suami ibu, yang hebat ayah-ayah kita di rumah, berangkat pagi pulang malam, dia dapat uang 50.000, dia dapat uang 100.000, dia berikan ke anaknya. Ini buat jajan. Insya Allah. Siapa orang makan yang subhat kata Nabi, kebalikannya, istabaha alaihi dinoh, agamanya jadi ragu. Ragu sama agama Pak. Ini malah petaka besar kalau orang udah ragu sama agama. Bagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada nabinya saja, ada rasulnya saja, mata air batu diketok jadi mata air 12. Idrib bi asaqal hajar fang fajarat mit husnasta asrata aina. Lautan dibelah, tongkatnya diterbelah lautan. Tongkat dibelah, lautan terbelah. Umatnya melihat itu, kata umatnya Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Ya Musa, aku belum yakin kepadamu. Aku enggak yakin dengan risalah kenabianmu. Aku tidak yakin kepada Allah sebelum Allah nampak di depan mata. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu kan ragu Pak dalam agama. Ragu, nggak boleh ragu kita dalam agama. Sembayang ragu-ragu bisa batal Pak hukumnya. Makanya imam yang syak, imam yang ragu-ragu nggak boleh dijadiin imam. Allahu Akbar. Kayaknya salah niatnya tadi, lepas lagi. Allahu Akbar. Bukan maghrib ini isya, salah lagi. Allahu Akbar.
3 rakaat bukan 2. Lepas lagi. Nggak boleh. Nggak boleh jadi imam. Orang yang ragu. Nggak boleh kita ragu dalam agama. Maka celaka besar orang yang ragu di dalam agamanya, celaka besar. Habis doa nggak yakin. Do'ful yakin, keyakinannya lemah. Habis ibadah nggak yakin. Habis sedekah nggak yakin. Habis ngaji nggak yakin. Ini malapetaka besar. Sekarang saya tanya, pasti Bapak punya dokter langganan, benar gak Pak? Pasti Pak. Bapak kalau berobat di mana? Oh di klinik itu tuh. Oh dokternya mantep. Itu artinya yakin. Sugesti Bapak tertanam kepada dokter itu. Kalau nggak ada dokter itu, saya tanya, Bapak jadi berobat gak Pak? Bisa pulang lagi tuh Pak. Dokternya ada gak? Oh bukan dokter yang biasa Pak. Bisa pulang kita Pak. Ada orang baru ketemu dokternya saja, sudah baik Pak, sudah sembuh. Kenapa? Karena sugesti kita sudah tertanam kepada dokter itu. Ya. Wah berobat mama dia aja, woi talk chair obatnya. Padahal sama saja itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Cuman keyakinan kita mantep sama orang itu. Wah saya kalau Pak Haji itu yang doa di masjid, yakin saya. Oh hebat Pak. Bisa tanamkan sugesti kepada orang. Itu kepada dokter. Itu kepada obat. Bagaimana kepada agama? Kalau seseorang ragu kepada agamanya. Kalau seseorang ragu kepada keyakinannya. Ini malah petaka besar. Apa yang kita dapat Pak? Kita beragama ragu. Makanya saking ragu-ragunya. Nggak mau kita keluarkan buat agama Pak. Ragu. Ya, jangan kita Nabi. Istaba alaihi dinuh, agamanya ragu, wa adlama qalbuh, hatinya gelap, Ini belum makan yang haram nih. Ini baru yang subhat. Hatinya belum mati, gelap saja hatinya. Taklim gak mau, ngaji gak mau, gelap hatinya. Apalagi zikir, gelap hatinya. Kemudian kata Nabi, orang yang seperti itu adalah wa adlama qalbah, hatinya akan digelapkan oleh Allah. Hati-hati Pak. Makanya ada makalah ulama, kalau orang tidak taklim selama 40 hari, orang tidak dapat mendengarkan nasihat orang kepada 40 hari, maka hatinya akan menjadi gelap. Ini celaka Pak. Hati kita akan gelap. Makanya taklim, alhamdulillah taklim seminggu sekali kita ketemu guru, kita ketemu orang soleh. Ini kan sugesti kita nih Pak. Ketemu orang soleh, Masya Allah, enak Pak. Walaupun kita bukan orang soleh, saya sering katakan, kita bukan orang baik, kita bukan orang ahli ibadah, usahakan berteman dengan orang baik itu. Usahakan berteman dengan orang ahli ibadah. Man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kau melihat dia, man zakarakum billah, kau makin ingat kepada Allah. Kalau kau berteman kepada dia, wazada fi ilmikum mantikuhu, ilmumu akan bertambah. Kalau kau berteman kepada dia, waragabakum fil akhirati amaluh, amalmu menjadi semangat kalau ibadah. Iya, Quran ngajarin Pak. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Surat Al-Kahfi. Jangan kau ikuti teman-temanmu yang lalai kepada Allah. Jangan kau ikuti orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah. Oh udah temenin nih orang-orang yang di masjid Pak. Temenin orang-orang baik. Kita bukan orang baik Pak. Bisa jadi kita bukan orang soleh. Karena berteman dengan orang soleh, jadi ke bawah soleh. Benar gak Pak? Saya sering analogi Pak. Lihat itu daging di semur. Di dalam semur ada lengkoas. Karena biasanya dia kalau makan pengen yang gede, dia ambil tuh Pak daging yang gede. Ternyata pas sampai mulut bukan daging. Pahit rasanya. Ternyata lengkoas Pak. Lengkoas. Dia pengen yang ngambil daging yang besar, yang gede. Ketika udah disendok, malu dong. Udah prasmanan tiba-tiba ngambil nyomot lagi, malu. Ternyata yang diambil yang besar itu bukan daging, lengkoas. Dia makan itu lengkoas, dia keletus, pahit rasanya. Dia bilang, salah ngambil gua. Gua pikir daging, lengkoas.
Dari sini kita bisa belajar, Pak. Ternyata lengkoas saja bisa dianggap daging sama orang. Kenapa? Karena lengkoas itu bercampur dengan daging. Kita mungkin bisa dianggap ustadz, Pak. Iya, kita bisa dianggap ustadz. Bapak nih pakai sarung, pakai kain. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Saya belum haji, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bukan ustadz, Pak. Kenapa Bapak dipanggil ustadz? Bapak didoakan jadi haji padahal belum haji. Karena pakaian Bapak sering bergaul dengan orang-orang yang sudah berangkat haji dan orang-orang ustadz. Insya Allah. Bukan ustadz kita, Pak. Bukan haji. Tapi orang yang Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Haji. Alhamdulillah. Kenapa? Bapak sering di masjid. Orang akan hargai Bapak. Orang akan hargai kita. Kenapa? Karena kita bergaul dengan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja kajian yang dapat saya sampaikan. Hadis yang kedua. Man akala syubhat. Siapa orang yang makan syubhat. Istabaha alaihi dinuh. Hatinya agamanya akan ragu. Ya, Pak. Agamanya akan ragu. Keyakinannya akan lemah. Wa zulma qalbah. Dan hatinya akan gelap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 menit lagi waktu syuruk akan masuk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan mencari rizki dari jalan yang halal. Allah jauhkan kita rizki dari jalan yang haram. Sebagaimana doa kita, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika bifadlika aman siwak ya Rabb. Aku minta kepadamu dari jalan yang halal. Kalau sudah jalan yang halal, aku tidak perlu lagi jalan yang haram. Mudah-mudahan rizki yang kita sampaikan, yang Allah sampaikan kepada kita untuk keluarga kita. Kita berikan makan, pendidikan, pakaian, segala macam. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai amaliyah infak dan sedekah. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Berikan yang halal. Siapa yang takut mengerjakan yang haram, siapa yang takut memakan barang yang haram, barang secuil, maka pasti yakin kata Nabi, Allah akan gantikan dia dengan yang halal berjuta-juta kali lipat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal hamdi ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amma siddika fadlika amman siwak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.